Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mela. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mengatasi anak yang kurang konsentrasi atau kurang paham dalam belajar. Nah, pasti kita mengalami kendala-kendala ya ayah dan bunda saat kita mengajari anak. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa di-share juga. Terima kasih. Nah, sebelumnya kita sebagai orang tua harus mengetahui bagaimana metode atau cara anak sebenarnya mereka bisa paham atau metode anak belajar itu seperti apa. Nah, di sini kita akan mempelajari 3 ciri-ciri anak. Yang pertama itu anak visual. Anak visual ini cenderung anak yang nurut, anak yang berprestasi di sekolahan. Karena anak-anak yang seperti ini biasanya anak-anak yang metodenya dengan penglihatan. Visual yaitu penglihatan. Jadi gaya belajarnya mereka dikasih buku, dikasih bacaan, mereka sudah nurut, mereka sudah gampang dan mereka mudah paham atau mudah hafal. Jadi ayah atau bunda tidak perlu bingung atau tidak perlu memikirkan cara lain bagaimana cara mengajari mereka, karena biasanya anak-anak yang seperti ini memang mereka gampang, mereka nurut dan biasanya berprestasi. Yang perlu digarisbawahi itu, kalau anak visual ini kita harus kalau mau masuk SD, nah pastikan mereka itu sudah bisa membaca. Karena kan metode belajarnya mereka dengan melihat, dengan membaca. Mereka pasti akan kesusahan kalau misalkan mereka metodenya membaca, melihat, cuman mereka belum bisa membaca. Kemudian tadi kan yang visual dengan metode penglihatan, itu termasuk anak-anak yang gampang ya bunda. Nah, kalau yang kedua dan ketiga ini biasanya anaknya itu cenderung kadang ada yang hiperaktif, suka lari-larian, terus suka cari alasan kalau belajar. Nah, kalau yang seperti ini, anak yang seperti ini, kita butuh metode khusus ya bunda agar mereka bisa konsentrasi dalam belajar. Yang kedua, ini adalah anak auditorium. Anak auditorium itu yang seperti apa sih? Anak auditorium itu anak-anak yang metode belajarnya mereka bisa paham hanya dengan mendengar. Dengan mendengar saja. Biasanya anak-anak yang seperti ini itu cenderung anak-anak yang kalau dibilangin orang tuanya itu mereka tuh sebenarnya cuek. Mereka tuh nggak ngeh. Cuman kadang apa yang kita omongin, apa yang mereka dengar, mereka tuh merekam. Mereka tuh sebenarnya paham apa yang kita omongin sama mereka. Nah, bahayanya di sini ya ayah bunda, faktor dari lingkungan. Kalau misalkan anak-anak yang seperti ini mendengar kata-kata yang buruk, kata-kata yang kasar, mereka mungkin sebenarnya nggak ngeh. Cuman pada suatu saat mereka bisa mengucapkan, mereka bisa mempraktekkan. Soalnya apa? Anak-anak yang seperti ini sangat tajam pendengarannya. Kalau anak-anak bunda, termasuk anak-anak yang seperti ini, ayah atau bunda bisa mengajari mereka belajar dengan bantuan atau dengan media-media seperti MP3. Nah, kita dengarkan yang bagus-bagus, kita dengarkan metodenya, kita bantu dengan kalau misalkan belajar ya kita bantu mereka mungkin agak teriak-teriak agar mereka mendengar. Nah, yang ketiga itu tadi kinestesi. Kita biasanya itu anak yang cari alasan. Mereka biasanya kalau ada diajak belajar, mau minum bu, mau ke kamar mandi bu, mau lihat apa dulu bu. Nah, cara mengatasinya gimana biar mereka bisa fokus? Kita harus penuhi itu di awal ya bunda. Misalkan mereka mau makan, sebelum belajar kita kasih makan dulu, kita makan dulu, terus kita kamar mandi dulu, terus kita
kita nanti beli jajan dulu. Nah, setelah itu semua terpenuhi, baru kita ajak mereka duduk untuk belajar. Mereka kan pasti mungkin cari alasan hanya yang kecil-kecil, nggak yang kayak tadi besar-besar gitu ya. Kalau makan kan pasti lama ya bun. Nah, mungkin mau lihat apa atau mau pegang apa. Nah, tapi kan pasti nanti sambil belajar kan masih bisa. Untuk anak-anak yang seperti ini memang dibutuhkan kesabaran dan butuh ketelatenan agar anak bisa paham dan bisa fokus ya ayah dan bunda. Nah, tadi ada tiga ciri anak ya bunda. Yang pertama visual dengan metode penglihatan. Kita manfaatkan sebaik mungkin dengan penglihatan mereka. Kemudian auditori. Auditori ini anak yang tadi gimana? Metode belajarnya dengan mendengar. Mereka tuh tidak fokus sebenarnya, kalau disuruh belajar mereka tidak fokus. Cuman kalau sebenarnya mereka paham, sebenarnya mereka merekam. Jadi anak ini juga terhitung lumayan gampang ya ayah dan bunda. Yang ketiga ini, nah ini kita butuh kesabaran mungkin, kita butuh gerak yang aktif mungkin agar anak ini bisa fokus, agar anak ini bisa paham, bisa berkonsentrasi. Anak yang kinestetis. Kinestetis itu memang anak yang banyak gerak, anak yang banyak gerak, ya banyak gerak tadi. Kita juga harus mengikuti mereka agar mereka juga mau mengikuti kita. Mengenal beberapa ciri anak dan mengenal metode mengajarkan anak belajar, berkonsentrasi dan paham dalam belajar. Sekian